Oke, kita mulai lagi. Jadi ini saya ngajarin sekali lagi teknik tracking WPA2 menggunakan track. Sebenarnya sebelumnya ini saya bilang sekali lagi bahwa teknik ini sebenarnya ilmu yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena pertama kali ini pasti akan gagal kalau nggak ada password yang sesuai di dalam worklistnya. Itu basic yang pertama kali harus diperhatikan. Ini karena kebetulan kita sudah menyiapkan lab sendiri, sekaligus kita juga menyiapkan worklist sendiri. Di sini nanti kita akan menggunakan password yang sudah kita sepakati bersama. Passwordnya adalah tampan 7 ya. Tampan 7 ini saya masukkan ke dalam worklist yang sudah saya siapkan tadi. Atau mungkin kita bisa ganti nggak apa-apa, kita pakai worklist yang sebelumnya. Jadi di sini saya masukkan password tampan 7. Oke. Kemudian di sini yang perlu kita lakukan adalah cek di ifconfig. Di sini ifconfig untuk menjelaskan interface apa saja yang kita miliki. Sebelumnya saya sudah punya dua interface, WLAN 0 dan WLAN 4. WLAN 0 ini interface internal saya, yang ini eksternal saya ya. Jadi ini TP-Link WN722N, sementara yang ini yang bawaan Intel chipsetnya. Oke. Di sini saya cek lagi dengan menggunakan fitur Airmon Min-Eng. Di sini sudah ada mon 0 dari sesi sebelumnya, kita matikan saja. Oke, sekarang saya buat lagi mon 0-nya, interface mon 0 dari eksternal saya. Jadi saya buat dari yang WLAN 4. Perhatikan ya. Nah, di sini kalau saya ketik lagi Airmon Min-Eng, maka akan tercipta interface baru mon 0, di mana mon 0 ini tercipta dari, sebenarnya aslinya dari WLAN 4 ini. Makanya dia sama, Atheros AR9271 atau drivernya Atheros 9K. Nah, kenapa saya menggunakan wireless LAN eksternal ini? Karena untuk chipset bawaan yang Intel 2230 ini dengan driver UWL WiFi ini nggak bisa melakukan injection mode. Jadi dia hanya bisa melakukan monitoring mode. Jadi cuma bisa men-scan jaringan tapi nggak bisa melakukan attacking ya, intinya itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengetik aerodam min-eng, kemudian interface-nya. Kita kan nggak tahu apa saja yang ada, makanya kita harus mengetik ini dulu. Nah, ini datanya akan terus menerus bermunculan ya, maka kita harus menghentikannya dengan menggunakan Ctrl C ya. Nah, di sini target kita, lab yang sudah kita buat adalah Xperia M-Dual ini. Nah, Xperia M-Dual ini nanti yang perlu kita perhatikan adalah channelnya di channel berapa. Di sini kita lihat channelnya di channel 6, kemudian BSSID-nya ini yang penting, ini harus kita copy dulu. Jadi nanti langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengetikkan aerodam min-eng mon 0 untuk interface-nya, kemudian channelnya channel 6, perhatikan channel 6. Di sini saya tambahkan BSSID-nya yang di depan tadi, saya pastekan. Kemudian kita cukup menekan enter, tak selesai. Maka dia aerodam hanya akan men-scan access point yang kita tentukan tadi. Ya, cuma ada ini. Nah, di sini permasalahannya adalah hanya muncul terminal, tapi datanya tidak akan disimpan. Kalau mau buat datanya disimpan, maka kita harus menambahkan opsi minway. Minway itu untuk menyalin datanya. Nah, ini terserah mau kita ganti nama apa. Misalkan ada mau usul namanya gap, gap ya, gap. Nah, di sini kita nanti datanya akan tersimpan di dalam gap tadi, ya. Kita tunggu. Nah, di sini ada di station. Kita lihat station ini adalah client. Jadi ini ada satu jenis, satu device, satu client yang terhubung dengan access point ini. Ya, oke. Di sini yang kita perlu lakukan selanjutnya adalah memutuskan koneksi antara client dengan station tadi. Maka kita harus menggunakan opsi min0. Min0 ini tujuannya artinya adalah deauthentication attack. AirPlay ini ada banyak opsi, ada min1, fake authentication dan lain-lain. Jadi kita pakai yang min0. Untuk memutuskannya bisa menggunakan satu serangan saja cukup. Ada yang 5, ada yang 10, bebas. Tapi kalau saya biasa 10, kemudian saya masukkan access point-nya ini. Nah, terus kita lihat klien yang tadi terhubung, kita copy MAC-nya. Terus di sini kita pastekan di bawah option min-C. Oke, kemudian kita ketik mon 0. Oke,
harusnya sukses kalau dia sudah di patch, tapi karena belum di patch makanya akan gagal. Untuk antisipasi sementara kita harus menambahkan opsi ignore negative one di belakangnya. Setelah ignore negative one diketikkan, maka di sini serangan sukses dan lihat di sini ada jalan loss. Ini pakai data. Nah, ini tadi muncul WPA handshake sekilas di atas kan? Itu artinya setelah ini terputus, setelah klien dicoba diserang 10 kali serangan dan putus, klien ini akan berusaha menghubung otomatis lagi ke access point. Makanya tadi muncul WPA handshake di situ. Nah, kalau sudah muncul seperti itu ya sudah, kita sudah bisa melakukan serangan dengan menggunakan air track. Di sini saya pakai min A, ingat A itu aktif, serangan aktif, kemudian 2 itu untuk WPA, kemudian saya tambahkan min 0 biar hasilnya nanti ada warnanya, kemudian saya masukkan word listnya tadi. Word listnya adalah command list yang sudah kita siapkan, yang ada isi passwordnya tadi, kemudian data yang mau di crack namanya gap, ya kan? Gap ini akan tersimpan dengan ekstensi CAP. Ya, kalau kita tekan enter, oke, selesai. Jadi dalam waktu kurang, bahkan belum nyampe 1 detik, passwordnya sudah ditemukan tanpa 7. Di sini ada 36 key yang dites. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada penggunanya. Pakai apa ininya? Maaf, perintahnya.